Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Diberikan rezeki yang berkah barokah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat yang telah mengklik video ini. Yang belum subscribe, mohon dukungannya. Yang sudah support, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Baik Mams semua, di video kali ini aku akan share lagi kegiatan aku kali ini ya Mams. Nah di video kali ini tuh aku akan berbagi resep tata cara membuat lapis legit orang Bangka ya Mams. Nah bagi Mams semua yang belum tahu cara membuat lapis legitnya atau mau melihat tutorialnya seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum memulai membuat lapis legitnya, aku mau mempersiapkan terlebih dahulu peralatan atau perlengkapan apa saja yang akan aku gunakan untuk membuat lapis legit ya Mams. Pertama-tama aku mau menggelar karpet di lantai bagian belakang rumah aku ini ya Mams. Ini kenapa aku bikin kue lapis legitnya di bagian paling belakang rumah aku ini, karena di tempat ini tuh aku bisa membuat lapis legitnya sambil duduk-duduk santai gitu ya Mams. Nah setelah karpetnya terpasang, lanjut aku mau menyiapkan bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk membuat lapis legitnya ya Mams. Namun sebelum aku membuat adonan lapis legitnya, aku mau melap-lap dulu peralatan yang akan aku gunakan untuk membuat lapis legitnya ya Mams. Kenapa ini aku lap-lap? Karena barang-barang ini tuh jarang sekali aku gunakan untuk kegiatan sehari-hari ya Mams, seperti loyang kuenya. Ini tuh aku gunakan atau aku pakai setiap kali mau membuat kue lebaran aja ya Mams. Jadi ketika aku mau menggunakannya lagi, aku harus mencucinya terlebih dahulu, dan karena dicuci alhasil semua peralatannya menjadi basah ya Mams. Nah untuk mengeringkannya aku harus melap-lap kembali peralatan yang sudah aku cuci tadi sampai benar-benar kering ya Mams. Karena untuk membuat lapis legit ini tuh adonannya tidak boleh terkena air sedikit pun. Oke Mams, setelah selesai menyiapkan semua peralatan yang akan aku gunakan, lanjut aku mau memecahkan telurnya ya Mams. Nah ini telurnya sudah aku cuci. Jadi di sini untuk membuat kue lapis legit dengan loyang ukuran 20 x 20, aku menggunakan 30 butir telur ayam ya Mams. Dari 30 butir telur ayam tersebut aku menggunakan 22 kuning telur dan 8 putih telur ya Mams. Nah ini aku pisahin kuning telur dan putih telurnya sampai sesuai hitungan yang aku sebutin tadi ya Mams. Untuk telurnya, selain menggunakan telur ayam, kita juga bisa menggunakan telur bebek ya Mams. Dan memang hasilnya akan lebih bagus kalau kita menggunakan telur bebek. Untuk penggunaan telur bebek, kita harus menambahkan bubuk spekuk untuk menghilangkan rasa amis atau bau amis yang ada pada telur bebeknya ya Mams. Karena telur bebek memang lebih amis daripada telur ayam. Oke Mams, setelah perteloran sudah selesai aku siapkan, lanjut aku menyiapkan bahan-bahan yang lainnya ya Mams. Nah ini dia aku selesai menimbang susu kental manisnya. Untuk susu kental manisnya aku menggunakan 100 gram. Lanjut kemudian aku mau menimbang lagi untuk gula halusnya ya Mams. Nah untuk gula halusnya aku menggunakan sebanyak 500 gram. Dan untuk susu bubuknya aku samain aja dengan susu kental manis, yaitu 100 gram ya Mams. Dan selain menambahkan susu bubuknya, di sini aku juga menambahkan 2 sasetan kecil bubuk vanili ya Mams. Nah setelah semua bahan-bahannya aku timbang, aku mau lanjut ke step berikutnya. Dan bagi Mams semua yang mau lihat bagaimana cara membuat lapis legitnya, silahkan tonton videonya sampai selesai ya Mams. Nah ini dia bahan-bahan yang telah aku timbang tadi.
Dan untuk step selanjutnya aku akan mulai setelah ini ya mams. Oke Mams, sekarang aku sudah di tahap membuat adonan. Untuk bahan pertama yang akan aku olah adalah gula halus dan butter ya Mams. Nah, di sini aku menggunakan full butter. Sebetulnya bisa aja kita mix dengan margarin ya Mams. Misalkan 50 butter dan 50 margarin. Dan untuk hasilnya kalau kita menggunakan setengah butter setengah margarin akan menghasilkan lapis legitnya yang crunchy gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan full butter hasilnya akan menjadi moist gitu. Karena orang Bangka hobinya yang moist-moist, jadi aku menggunakan full butter ya Mams. Selain gula halus dan butter, aku juga menambahkan 2 saset vanili, lalu aku mixer dengan kecepatan sedang selama 10 menit ya Mams. Untuk di tahap ini tuh kita bisa lihat dari tekstur adonannya ya Mams. Nah, apabila adonannya sudah sedikit mengembang atau warnanya sudah menjadi lebih putih, itu artinya kita bisa mematikan mixernya ya Mams. Jadi aturan 10 menit tadi tidak berlaku jika tekstur adonan sudah seperti yang aku sebutin tadi ya Mams. Oke Mams, ini adonannya sudah mengembang dan warnanya sudah memutih gitu. Itu artinya aku harus mematikan mixernya ya Mams. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah ini aku mau menambahkan kuning telurnya. Untuk kuning telurnya aku menambahkannya bertahap ya Mams. Jadi jangan kita menambahkan sekaligus. Takutnya kuning telur ini tidak merata ke seluruh adonannya ya Mams. Di sini aku menambahkan kuning telurnya menjadi 3 tahap ya Mams. Setelah semua kuning telurnya aku masukkan, lanjut aku mixer kembali kuning telurnya biar tercampur merata ke semua adonan ya Mams. Setelah di tahap ini aku akan menambahkan juga susu kental manisnya, tapi sebelumnya aku mematikan dulu mixernya. Nah, ini dia aku menambahkan susu kental manisnya. Susu kental manisnya tadi beratnya 100 gram ya Mams. Nah, ini aku tambahkan, lalu aku mixer kembali sampai merata. Lanjut di wadah yang berbeda aku akan mixer juga putih telurnya. Nah, untuk putih telurnya ini aku akan mixer sampai wujud dari putih telur ini menjadi kaku ya Mams. Nah, kakunya putih telur ini bisa dites dengan cara kita membalikan wadah putih telurnya ke bawah. Kalau misalkan putih telurnya tidak jatuh ke bawah, itu artinya putih telurnya sudah kaku ya Mams. Oke Mams, ini aku masih mixer putih telurnya seperti yang aku bilang tadi. Kalau wujudnya sudah berubah kaku seperti ini, itu artinya putih telurnya sudah bisa digunakan atau dicampurkan dengan adonan yang utama tadi ya Mams. Nah, ini dia aku mencampurkan putih telurnya dengan adonannya. Nah, untuk putih telur ini kita bisa mencampurnya sekaligus, lalu kita aduk-aduk sampai putih telurnya tercampur dengan adonan yang pertama tadi ya Mams. Untuk cara mencampurkan adonan utama dengan putih telurnya, kita cukup menggunakan spatula aja ya Mams. Jadi kita tidak perlu menggunakan mixer untuk mencampurkan adonannya. Cukup membolak-balikan adonan seperti ini dengan menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur rata ya Mams. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, lanjut kita ke tahap berikutnya ya Mams, yaitu mencampurkan tepung terigunya. Untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan 200 gram tepung terigu, dan untuk cara mengaplikasikan dengan adonan utamanya yaitu sama seperti kuning telur. Aku membaginya menjadi 3 tahap. Nah, ini tahap pertama sudah aku lakukan. Selanjutnya aku lakukan lagi untuk tahap keduanya. Seperti di tahap pertama, setelah adonan aku tuangkan, aku aduk menggunakan spatula, dan aku lakukan hal yang sama untuk tahap selanjutnya. Setelah semua adonan tercampur rata, aku bisa lanjut ke step berikutnya ya Mams.
Selanjutnya, setelah adonan siap, aku mau panaskan terlebih dahulu ovennya selama 10 menit dengan suhu 250 derajat dan menggunakan api atas bawah ya mams. Nah, sambil menunggu ovennya panas, aku mau siapkan loyangnya terlebih dahulu. Nah, di sini aku menggunakan loyangnya yang berukuran 20 kali 20 ya mams. Lalu aku olesi loyangnya dengan menggunakan margarin, baru setelahnya aku alasi dengan menggunakan kertas roti ya mams. Nah, setelah loyangnya siap, aku mau siapkan juga adonan buat layer pertamanya. Untuk adonannya aku menggunakan 2 sendok sayur ya mams. Setelah 2 sendok sayur aku masukkan ke dalam cangkir, aku mau kocok-kocok sebentar biar adonan atau tepung yang menggumpal tadi menjadi rata ya mams. Nah, setelahnya aku akan tuangkan ke dalam loyangnya. Lalu aku ratakan ke seluruh permukaan loyangnya menggunakan sendok sampai semua permukaan loyang terisi ya mam. Baru setelahnya tahap pemanggangan dimulai. Nah, untuk pemanggangan di layer pertama, aku menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat ya mams. Nah, ini tuh aku panggang selama 5 menitan. Sambil menunggu layernya matang, aku mau siapkan untuk layer berikutnya ya mams. Sama seperti di layer pertama, aku menggunakan 2 sendok sayur, lalu aku masukkan ke dalam cangkir. Setelahnya aku kocok-kocok biar tepung yang masih menggumpal merata. Oke mams, ini untuk layer pertamanya sudah matang. Aku keluarin loyangnya dari oven, lalu setelahnya aku tap-tap menggunakan alat ini. Ini menekannya secara berlahan aja ya mams. Ini gunanya untuk menjaga ketebalan dari layernya biar rata gitu. Oke mams, untuk layer berikutnya aku menuangkan kembali adonan yang sudah aku siapkan tadi. Sama seperti di layer pertama, aku ratakan menggunakan sendok sampai seluruh permukaan loyangnya terisi ya mams. Setelahnya aku panggang kembali dengan waktu selama 5 menit. Nah, untuk di layer kedua sampai selesai, aku hanya menggunakan api atas saja ya mams. Untuk suhunya masih sama dan untuk menitnya juga masih sama ya mams. Nah, ini aku sudah selesai meratakan adonan ke dalam loyangnya. Lalu setelahnya aku masukkan kembali ke dalam oven. Sama seperti di awal, sambil menunggu layer yang ini matang, aku sudah siapkan lagi untuk layer berikutnya ya mams. Dan ini aku lakukan untuk layer selanjutnya sampai adonannya habis ya mams. Nah, kalau adonannya sudah habis, itu artinya pembuatan lapis legitnya sudah selesai. Oke mams, untuk layer ini sudah matang lagi. Ini aku sudah keluarin dari ovennya. Seperti biasa aku tekan-tekan. Lalu setelahnya aku akan menuangkan lagi adonannya ke atas layer yang sudah matang ini. Oh ya mam, ini tuh layer terakhir ya. Jadi setelah ini tugas pembuatan lapis legit aku sudah selesai. Oke mams, sambil menunggu layer terakhir ini matang, aku mau cerita sedikit ya mams. Jadi di tempat aku itu, kalau hari raya Idul Fitri, rata-rata setiap rumah menyajikan lapis legit ini ya mams. Seakan-akan sudah menjadi kewajiban. Kalau di hari raya itu harus ada kue lapis legitnya ya mams. Jangan heran kalau berlebaran di tempat aku, rata-rata setiap rumah menyajikan makanan yang satu ini ya mams. Oke mams, sambil menunggu layer yang terakhirnya matang juga, di sini aku mau bersih-bersih sedikit ya mams, karena pembuatan lapis legitnya selesai. Jadi aku mau beres-beres terlebih dahulu. Oke mams, sambil menunggu lapis legitnya matang dan sambil melihat aku yang lagi beres-beres, aku mau pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan aku hari ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi mams semua dimanapun berada. Buat mams semua yang baru mampir, terima kasih banyak. Aku mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share juga video aku. Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan atau menekan tombol hitamnya atau lonceng hitamnya agar mam semua bisa mendapatkan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.